Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Zarni dengan akhiran NIM 112 dari kelompok 24 tutorial penelitian operasional 2. Dan di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas mingguan modul 2, yaitu di modul network analysis. Dan di sini terdapat dua soal yang akan diselesaikan dengan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga POM-QM. Dan saya akan mencoba menyelesaikannya menggunakan software RStudio dulu. Itu yang soal pertama, yaitu suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang saling terhubung. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari titik A, titik awal, ke titik tujuan, yaitu titik G, dengan jarak satuannya itu kilometer. Di sini terdapat soal dari shortest route, ya. Ini soal shortest route yang dimana dia terdapat jarak dan juga arahnya kemana, dengan tujuannya itu titik G, yang dengan titik awalnya itu A. Ini kita disuruh untuk mencari rute terpendeknya, cara apa rute terpendeknya kemana, dan jarak terpendek itu kemana. Di sini saya juga sudah membuat sintaksnya, ya, yang dimana ini soal nomor satu itu definisikan simbol dan sisi dengan bobot satu edge data frame. Cara bacanya adalah kayak gini, kayak from itu berawal dari mana, to itu mau kemana. Jadi dari titik A menuju ke titik B dengan jaraknya itu 3 kilometer, dan titik A menuju titik C dengan jaraknya 4 kilometer, dan seterusnya. Dan di sini juga ada buat graf berarah dengan bobot grab from data frame edge itu directed dan true. Dan juga di sini akan kita membuat plot graph yang dengan vertex size itu 30 dan edge arrow-nya itu 0,5. Di sini kita akan menampilkan jalur terpendek dari titik A ke G dan juga jarak totalnya dari jalur terpendek tersebut. Ini langsung kita run aja, ya. Ini kita tunggu aja. Oke, di sini sudah terlihat, ya, hasilnya itu, yang dimana jalur terpendeknya itu jalur terpendeknya itu dari titik A ke G itu kita melalui jalur yang itu titik A, titik C, dan titik E, dan dan juga titik G. Nah, di sini yaitu bisa dilihat dari titik A ke titik C ke titik E baru ke titik G, itu jalur terpendeknya dengan jarak totalnya adalah 20. 20 ini didapat dari jarak A ke titik C itu 4, titik C ke E itu 12, dan titik E ke G itu 4. Jadi ini kita tinggal jumlahin aja, 4 tambah 12 tambah 4, hasilnya aja udah 20. Oke. Selanjutnya ini kita menuju ke soal nomor 2, ya. Di sini ada perusahaan manufaktur phone holder akan mengirimkan produknya ke 7 kota yang berbeda melalui jaringan yang tersedia. Jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang ada. Nah, di sini tuh termasuk ke soal minimum spinning through, ya. Ya, di sini tuh termasuk ke soal minimum spinning tree, ya. Nah, di sini tuh kayak perbedaannya dari soal nomor satu adalah ini nih, jadi kita ini nggak ada arah. Ini kita tuh kayak ke tujuh kota, kayak misalnya titik A nih ingin mengirimkan ke kota yang lainnya dengan berbeda, jadi bebas gitu arahnya kemana. Nah, di sini kita tuh disuruh mencari rute distribusi terbaik itu
dari kota A itu kemana dulu yang lebih baik gitu. Ini di sini langsung ke RStudionya aja. Di sini ada sama seperti yang awal itu definisikan simpul dari sisi A dari sisi dengan dan sisi dengan bobot. Cara bacanya sama seperti tadi ya. Dari mana menuju mana. Jadi dari titik A menuju titik B itu dengan jaraknya 6. Titik A ke titik C jaraknya 7 dan seterusnya. Di sini juga kita akan membuat plot graph yang dengan vertex size itu 30 dan edge arrow size itu 0,5. Nah, di sini ada hitung minimum spanning tree, yaitu alternatif Kruskal. Dan sini juga akan kita membuat plot ya dengan warna merah dengan vertex size itu 30 dan edge arrow size itu 0,5. Dan juga ada hitung total bobot dari MST nya juga. Ini langsung kita run aja ya soal nomor 2. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa from to week-nya itu ada yang pertama itu dari titik A ke titik B dulu, habis dari B ke C, habis itu dari C ke G, itu dan E ke F, nah dan seterusnya. Dan juga ada total bobot MST-nya yaitu 22. Di sini ada plotnya, itu gambarnya, visualisasinya seperti ini. A, B, C, G dan seterusnya. Ya. Software RStudio sudah selesai, kita akan menuju ke software POM-QM. Selanjutnya kita mulai ke software yang pertama, software yang selanjutnya yaitu software POM-QM. Di sini langsung aja ya, tampilan awalnya seperti ini, langsung kita ke networks. Habis kita ke soal yang pertama tadi kan shortest route ya, kita pilih ininya, kita pilih satu, ini kita pilih 12, dan sini kita pilihnya di direct kita oke. Nah, di sini langsung aja kita mulai ya. Jadi ini ada start node dan juga end node dan juga distance. Itu kita cara bacanya adalah kita mengubah yang dimana titik A, B, C, D, E, F, G ini kita ubah menjadi angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Cara bacanya seperti itu. Langsung aja kita isi. Di sini itu ada sama seperti tadi, seperti di software RStudio ya. Sini. Jadi ini satu, endnote-nya 2 dengan jarak itu 3. Habis itu ini 1, 3, ininya 4. Ini ada 2, 3, 3. Masuk 2, 4, 17. 7. Sini ada 2, 6. 17. 3, 4, 9. Di sini ada 3, 5, 12. Habis itu ada 4, 5, 7. Itu ada 4, 6, 9. Ada 5, 6, 5. 5, ada 5, 7, 4. Selanjutnya yang terakhir ada 6, 7 dan 2. Ini udah terisi semua. Selanjutnya kita langsung solve aja. Nah, di sini hasilnya sama seperti di RStudio ya, yang dimana hasilnya itu 20. Sama seperti di RStudio. Nih, nah kita lanjut ke nomor yang kedua. Oh,
Oke, ini kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu minimum spinning tree. Ini langsung aja kayak tadi ya, kita ke networks, habis itu kita pilih ke minimum spinning tree. Nah sini kita isi aja 2 2, dan ini kita pilihnya 12 juga. Oke, nah ini cara baca sama kayak tadi ya sebenarnya. Kayak jadi huruf A itu diganti dengan angka 1 dan seterusnya, seperti A itu 1, B itu 2, dan C itu 3, dan seterusnya. Dan jadi langsung kita isi ya sama kayak tadi di soal nomor 1 dan juga RStudio. Ini pilih kita 1, ini 2, 6, ini P6, itu 1, 3, 7, 1, 5, 19, 1, 5, 19, 2, 3, 2, itu 2, 4, 9, terus ada 3, 4, dan 4, ada 3, 5, 12, 3, 7, 3, ada 4, 7, 4, ada 5, 6, 3, ada 5, 7, 7, dan terakhir ada 6, 7, 4. Nah ini udah selesai ya, ini sudah diisi semua, langsung kita running aja. Apakah hasilnya sama seperti RStudio? Kita lihat. Nah di sini sudah terlihat hasilnya, yang dimana total itu sama seperti di RStudio, yaitu 22. Di sini, nah, 22. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan apabila terdapat baik suara-suara, itu mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.